Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan mata kuliah analisis pangan dan hasil perkebunan. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai analisis karbohidrat dalam bahan pangan. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah hydrated carbon, yaitu karbon yang mengikat air secara kimiawi, yaitu karbon plus H2O dengan jumlah atom minimal 3, dan karbohidrat ini memiliki rumus kimia empiris sebagai CH2ON atau CmH2ON. Nah, di sebelah kanan itu adalah struktur molekul karbohidrat, di mana bulatan abu-abu itu adalah hidrogen, kemudian bulatan biru itu adalah karbon, dan bulatan yang merah itu adalah oksigen. Nah, ini merupakan struktur molekul ya dari karbohidrat. Nah, klasifikasi karbohidrat berdasar jumlah monomernya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua oligosakarida, dan yang ketiga polisakarida. Monosakarida terdiri dari 5-6 karbon sebagai rantai atau cincin, memiliki beberapa gugus hidroksil dan 1 gugus karbonil. Hidroksil atau gugus OH, karbonil adalah CO. Nah, contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian jenis karbohidrat yang kedua adalah oligosakarida. Oligosakarida memiliki 2-10 unit monosakarida. Contohnya adalah sukrosa atau yang sering kita minum, yaitu gula pasir atau gula tebu. Kemudian laktosa atau gula susu. Kemudian maltosa, rafinosa, dan stachyosa. Kemudian yang ketiga adalah polisakarida, lebih dari 10 unit monosakarida. Contohnya adalah pati, selulosa, manan, galaktan, galaktomanan, pektin, dan manoglukan. 3 jenis karbohidrat yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah monosakarida, contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua oligosakarida, contohnya adalah sukrosa, mana sukrosa itu tersusun dari glukosa dan fruktosa. Kemudian yang ketiga adalah polisakarida, contohnya adalah pati, di mana pati itu tersusun oleh banyak unit glukosa. Cakupan analisis karbohidrat yang pertama adalah kadar gula reduksi, kadar sukrosa, kadar pati, dan kadar serat. Nah, analisis kadar gula reduksi dijelaskan sebagai berikut ya. Tadi gula reduksi adalah golongan gula atau karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Nah, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ujung dari suatu gula reduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehid dan keton bebas. Nah, di sebelah kanan ini adalah gambar ya dari gugus aldehid ya pada glukosa, kemudian yang tengah ini adalah gugus aldehid pada galaktosa, dan yang sebelah kanan itu adalah gugus keton atau ketosa pada fruktosa. Nah, gugus ini itu adalah merupakan gugus reduktif ya yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron, sehingga disebut analisis gula reduksi pada analisis monosakarida. Nah, semua monosakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dan disakarida atau laktosa, contohnya laktosa dan maltosa, kecuali sukrosa dan pati atau polisakarida, termasuk sebagai gula pereduksi ya karena dia memiliki gugus reduktif. Nah, metode analisis gula reduksi yang pertama adalah menggunakan metode Loew-Scroll. Pada metode ini yang ditentukan bukan kuprooksida yang mengendap, tetapi kuprioksida dalam larutan sebelum direaksikan dengan gula reduksi atau titrasi Blanco.
dan sesudah direaksikan dengan sampel gula reduksi atau disebut sebagai titrasi sampel. Penentuannya dengan titrasi menggunakan N-tiosulfat. Nah, selisih titrasi blanko dengan titrasi sampel itu adalah akan ekuivalen dengan kuprooksida yang terbentuk dan juga ekuivalen dengan jumlah gula reduksi yang ada dalam bahan atau larutan. Kemudian metode analisis gula reduksi yang kedua adalah Lane-Ainen. Nah, penentuan gula cara Lane-Ainen ini adalah dengan cara menitrasi reagen Soclet, yaitu berupa larutan CuSO4, KNa tartat dengan larutan gula yang diselidiki. Banyaknya larutan yang dibutuhkan untuk menitrasi reagen Soclet perlu distandarisasi dengan larutan standar. Nah, pada titrasi reagen Soclet dengan larutan gula akan berakhir apabila warna larutan berubah dari biru menjadi tidak berwarna. Indikator yang digunakan pada cara ini adalah methylene blue. Kemudian cara yang ketiga adalah Nelson-Somogyi. Metode Nelson-Somogyi atau Somogyi-Nelson merupakan metode penetapan kadar gula reduksi di mana prinsipnya adalah gula reduksi akan mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+, kemudian ion Cu+ ini akan mereduksi senyawa arsenomolibdat membentuk kompleks berwarna biru kehijauan. Nah, sekarang sering menggunakan analisis kadar gula reduksi ini menggunakan Nelson-Somogyi. Nah, analisis Nelson-Somogyi ini dibantu menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui absorbansi dari zat warna larutan gula di mana semakin tinggi absorbansinya itu kadar gulanya semakin tinggi. Nah, cara Nelson-Somogyi ini juga digunakan di dalam praktikum analisa pangan dan hasil perkebunan dalam praktikum blok yang sudah Anda ikuti. Preparasi bahan untuk analisis gula reduksi. Yang pertama adalah karbohidrat yang larut dalam air dapat ditentukan setelah dilakukan penjernihan terlebih dahulu. Yang kedua, kekeruan larutan karbohidrat dapat disebabkan oleh protein, zat koloidal lain atau zat warna, dan adanya asam-asam organik yang dapat mengganggu pengamatan dengan alat pengukur atau menyebabkan titrasi tidak dapat diakhiri dengan tepat, sehingga larutan gula yang akan kita analisis itu harus jernih. Nah, penjernihan ekstrak itu dapat didasarkan atas prinsip bahwa bahan logam-logam berat dapat mengendapkan koloid dalam ekstrak atau bahan kimia dapat menghilangkan atau mengendapkan koloid, zat warna ataupun asam organik yang lain. Zat penjernih yang dipakai harus memiliki sifat-sifat yang menguntungkan. Yang pertama adalah dapat mengendapkan zat bukan gula tanpa mengabsorpsi atau memodifikasi zat-zat gula. Yang kedua, dalam keadaan berlebihan tidak mengganggu ketepatan analisa. Nah, hasil pengendapan harus mudah dipisahkan dari larutannya, sehingga nanti kita dapat memperoleh larutan gula yang jernih, sehingga nanti ketepatan analisis dapat diperoleh. Prosedur analisis kadar gula menggunakan metode Loewe-Scroll. Bahan yang digunakan untuk analisis itu adalah larutan Loewe berupa CuSO4 dalam H2O, kemudian asam sitrat, kemudian Na2CO3. Kemudian yang kedua adalah Na2CO3 10%, Pb asetat, Ki, H2SO4, Na2S2O3, dan amilem. Nah, ini adalah bahan untuk analisis kadar gula menggunakan metode Loewe-Scroll. Penentuan gula reduksi metode Loewe-Scroll dilakukan dengan mengambil sampel 5-10 gram, kemudian dimasukkan dalam labu takar 250 ml dan ditambahkan Pb asetat yang digunakan untuk penjernihan, kemudian ditambahkan Na2CO3 untuk menghilangkan kelebihan Pb.
Yang kedua adalah diambil 10 ml larutan dan dimasukkan ke dalam air Lermayer, kemudian ditambahkan 25 ml larutan Louvre Scroll, kemudian dibuat perlakuan Blanco yaitu 25 ml larutan Louvre Scroll ditambahkan 25 ml Aquades. Setelah ditambahkan beberapa batu didih, air Lermayer dihubungkan dengan pendingin balik dan dididihkan selama 10 menit, kemudian didinginkan. Yang keempat, ditambahkan 15 ml KI 20% dan dengan hati-hati ditambahkan 25 ml H2SO4 26,5%. Kemudian yang kelima, larutan dititrasi dengan Na-tiosulfat 0,1 N dengan menggunakan indikator amilum 1% sampai warna biru hilang. Proses analisis gula reduksi menggunakan Louvre Scroll kita lihat di dalam slide ini. 10 ml larutan bahan ditambah 25 ml larutan Louvre Scroll, kemudian dipanaskan selama 30 menit, kemudian dilakukan pendinginan, dan kemudian ditambahkan 15 ml larutan KI jenuh, dan kemudian disimpan di ruang gelap selama 30 menit. Nah, itu adalah perubahan warna saat ditambahkan larutan kalium iodida. Setelah dilakukan penyimpanan di dalam ruang gelap, kemudian ditambahkan H2SO4 dan kemudian ditambahkan indikator amilem. Kemudian digocok sambil dilakukan titrasi menggunakan Na-tiosulfat ya, sehingga warnanya menjadi warna birunya menjadi hilang. Itulah akhir dari titrasi analisis gula menggunakan metode Louvre Scroll. Metode analisis kadar gula reduksi yang kedua adalah metode Lane-Aenon dengan regen. Yang pertama adalah larutan Vehling 1 yang dibuat dengan menimbang 6,93 gram CuSO4 yang dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Kemudian larutan Vehling 2 dengan menimbang 125 gram KOH dan 173 KNA tartat dicampur dan dilarutkan dalam 500 ml Aquades. Yang ketiga adalah larutan Na2CO3 10%, yang keempat HCl pekat, yang kelima indikator methylene blue 2%, dan yang keenam indikator brom thymol blue 2%. Adapun prosedur penentuan gula reduksi metode Lane-Aenon, yang pertama adalah timbang bahan 10 gram, kemudian dihaluskan dengan mortar. Yang kedua, sampel yang sudah halus ditambah Aquades 50 ml dan dipindahkan ke dalam air Lermayer, kemudian ditambah 2 ml HCl pekat dan dihomogenkan. Yang ketiga, larutan dipanaskan dalam kompor selama 15 menit, kemudian dinginkan dan ditambah indikator bromo thymol blue 3 tetes. Yang keempat adalah larutan dinetralkan dengan menambah Na2CO3 10% sampai larutan berwarna kehijauan. Yang kelima, larutan tersebut dipindahkan secara kuantitatif ke dalam lapu seukuran 250 ml dengan menambahkan H2O atau Aquades sampai tanda batas. Kemudian yang keenam, larutan dikocok sampai homogen, kemudian disaring dan filtrat ditampung. Yang ketujuh, pipet 5 ml larutan Vehling 1 dan 5 ml larutan Vehling 2 ke dalam air Lermayer, kemudian dihomogenisasi. Yang kedelapan, filtrat dipindahkan ke dalam buret, kemudian tambahkan larutan bahan 15 ml dari buret ke dalam air Lermayer yang berisi larutan Vehling 1 dan Vehling 2, kemudian panaskan sampai mendidih. Kemudian yang kesembilan, tambah 3 tetes methylene blue, dan jika terbentuk warna biru, larutan dititrasi dengan dalam keadaan mendidih sampai warna biru hilang. Penentuan gula reduksi yang lain adalah dengan cara spektrofotometri atau metode Nelson-Smoky, yang prinsipnya adalah
Gula reduksi akan dioksidasi oleh kupri oksida, dihasilkan kuprooksida. Nah, kuprooksida direaksikan dengan arsenomolibdat akan membentuk senyawa kompleks berwarna violet atau ungu. Intensitas warna itu akan ekuivalen dengan konsentrasi gula yang dapat diteraabsorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Pada analisis kadar gula reduksi menggunakan spektrofotometer, kita perlu membuat suatu kurva standar yang dipersiapkan dari larutan glukosa murni berkadar 1 mg per 10 ml yang diisikan ke dalam tabung reaksi sejumlah sebagai berikut. Jadi dalam hal ini kita menyiapkan 6 tabung reaksi. Yang pertama, larutan gulanya tidak ada, ini nanti sebagai belangko. Kemudian diisi Aquades 1 mili, kemudian ditambah hingga volume totalnya itu nanti jadi 1 mili. Nah, kadar glukosanya ini 0 mg per 100 mili. Kemudian yang kedua, kita ambil larutan glukosa 0,2 mili, kemudian ditambah Aquades 0,8 mili, sehingga volume totalnya menjadi 1 mili, sehingga diperoleh kadar gula 2 mg per 100 mili. Kemudian tabung reaksi yang ketiga, kita ambil 0,4 mili larutan glukosa yang sudah dibuat tadi ya. Kemudian ditambah Aquades 0,6 mili, kemudian volume totalnya menjadi 1 mili, sehingga diperoleh kadar gula larutan 4 mg per 100 mili. Kemudian tabung reaksi yang keempat, kita mengambil 0,6 mili larutan glukosa, kemudian ditambahkan Aquades 0,4 mili, sehingga diperoleh volume total 1 mili, sehingga diperoleh kadar gula di dalam larutan ini 6 mg per 100 mili. Kemudian tabung reaksi yang keenam, kita ambil 1 mili larutan glukosa tanpa ditambah Aquades, sehingga volume totalnya menjadi 1 mili dan kadar gulanya menjadi 10 mg per 100 mili. Nah, ini adalah sama dengan 1 mg per 10 mili. Nah, selain cara di atas, kita juga dapat menyiapkan kurva standar sebagai berikut. Jadi, di sini perlu membuat larutan glukosa standar dengan cara menimbang 10 mg glukosa anhidrat, kemudian dilarutkan dalam air 100 mili. Ini adalah sebagai larutan dengan konsentrasi 10 mg per 100 mili. Kita siapkan 6 tabung 6 larutan ya, yang nanti akan berisi 0 mg per 100 mili, kemudian 0 mg glukosa per 100 mili, 4 mg per 100 mili, 6 mg per 100 mili, 8 mg per 100 mili, dan 10 mg 100 mili. Jadi kita perlu membuat 6 seri pengenceran untuk kurva standar, di mana tadi kita sudah memiliki glukosa anhidrat dengan konsentrasi 10 mg per 100 mili. Nah, cara membuat larutan gula 0 mg per 100 mili adalah dengan tanpa mengambil glukosa anhidrat, kemudian kita hanya menambahkan 10 mili Aquades. Kemudian untuk memperoleh larutan gula 2 mg per 100 mili, kita perlu mengambil 2 mili dari larutan glukosa anhidrat 10 mg per 100 mili tadi ke dalam labu takar, kemudian kita tambahkan Aquades hingga 10 mili. Kemudian untuk membuat larutan dengan konsentrasi 4 mg per 100 mili, kita mengambil larutan glukosa anhidrat 10 mg per 100 mili tadi sebanyak 6 mili, kemudian kita tambahkan Aquades hingga 10 mili. Untuk membuat larutan glukosa 6 mg per 100 mili, kita
mengambil 6 mili glukosa anhidrat 10 mg per 100 mili, kemudian ditambahkan 10 mili aquades hingga tanda darah. Kemudian untuk membuat 8 mg per 100 mili, kita mengambil 8 mili glukosa anhidrat 10 mg per 100 mili, kemudian kita tambahkan aquades hingga 10 mili. Kemudian yang terakhir adalah membuat larutan gula 10 mg per 100 mili. Ini artinya sama dengan larutan induk, yaitu larutan glukosa anhidrat 10 mg per 100 mili, sehingga kini tidak perlu menambahkan aquades. Nah, dari 6 konsentrasi atau seri pengenceran tadi, masing-masing ya dari 10 mili tadi 0, mg per 100 mili, kita memiliki masing-masing 10 mili ya, 20 mg per 100 mili, 4 mg per 100 mili, 6 mg 100 mili, 8 mg per 100 mili, 10 mg per 100 mili ya. Ini kita tadi memiliki masing-masing 10 mili. Nah, kemudian masing-masing diambil 1 mili dan dimasukkan di dalam tabung reaksi, sehingga kita memiliki 6 tabung reaksi dengan konsentrasi gula yang berbeda-beda. Kemudian kita tambahkan 1 mili reagen Nielsen pada masing-masing tabung tadi. Kemudian kita panaskan pada air mendidih selama 20 menit dan kita dinginkan hingga suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan 1 mili reagen arsenomelebda dan kita gocok hingga endapan CU2O larut. Nah, masing-masing tabung reaksi tadi sebanyak 6 tabung tadi kita tambah 7 mili aquades dan kita gocok hingga larut semua atau kita vortex. Kemudian ambil 1 mili masing-masing ya untuk ditera menggunakan spektrometer, sehingga kita memperoleh optical density atau nilai absorbansinya. Nah, kemudian dari masing-masing konsentrasi tadi ya, tadi kan ada 6 seri pengenceran ya. Misalnya 0, mg per 100 mili, itu kan sama dengan 0 mg per mili. Kemudian 2 mg per 100 mili, itu kan sama dengan 0,02 mg per mili, demikian seterusnya 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 dan 0,1 mg per mili. Ini adalah konsentrasi gula standar kita atau gula standar anhidrat kita yang dinyatakan sebagai nilai X ya, atau konsentrasi glukosa anhidrat dengan beberapa seri pengenceran tadi. Kemudian kita akan menera menggunakan spektrofotometer, sehingga nanti nilai OD pada panjang gelombang 540 nanometer ini yang disebut sebagai sumbu Y, nanti kita tuliskan pada tabel di sebelah kanan. Nah, dari 6 tabung reaksi tadi dengan beberapa seri pengenceran, itu misalnya nomor tabung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan standar gula ya atau konsentrasi glukosanya itu adalah 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 dan 0,1. Ternyata nilai absorbansi pada panjang gelombang 540 nanometer tadi itu diperoleh nilai 0, 0,134, 0,236, 0,328, 0,46 dan 0,524. Sehingga kita bisa membuat grafik hubungan konsentrasi glukosa dengan absorbansi ya. Konsentrasi glukosa sebagai sumbu X, absorbansi atau optical density sebagai sumbu Y. Kemudian kita pasangkan antara nilai X dan Y tadi sehingga diperoleh kurva ya, kurva standar, dan kita bisa menghitung persamaan linear regresinya, yaitu dengan memasangkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita bisa menghitung menggunakan Excel, nanti coba kita
disimulasikan, sehingga diperoleh ya persamaan kurva standarnya ini adalah 5,2714 X plus 0,0168 dengan nilai korelasinya adalah 0,993. Nah, nilai korelasi sebesar 0,993 ini termasuk nilai korelasi yang sangat bagus ya, menunjukkan nilai hubungan antara X dan Y itu sangat linear. Setelah kita memiliki persamaan kurva standar, selanjutnya kita menentukan kadar gula reduksi pada sampel. Yang pertama, kita perlu menyiapkan larutan sampel yang mempunyai kadar gula reduksi sekitar 0,02 sampai 0,08 mg per mili. Nah, mengapa konsentrasi ini kita siapkan itu karena kita dasarkan pada konsentrasi glukosa pada kurva standar, sehingga larutan sampel pun juga harus berada pada kisaran konsentrasi gula pada kurva standar kita. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa larutan contoh ini harus jernih, sehingga jika dijumpai larutan yang keruh atau berwarna, maka perlu dilakukan penjernihan terlebih dahulu dengan menggunakan PB asetat atau bubur aluminium hidroksida. Langkah analisa gula reduksi menggunakan spektrofotometer atau metode Nelson-Smoggy tadi, yaitu dengan mengambil 2,5 sampai 25 gram bahan, tergantung kadar gula dalam bahan. Semakin tinggi kadar gula, maka sampel yang digunakan semakin kecil. Kemudian kita haluskan dan kita tambahkan 50 ml Aquades. Selanjutnya kita saring menggunakan kertas saring dan dimasukkan dalam labu takar. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan dalam labu takar 100 ml, kemudian ditambahkan larutan PB asetat tetes demi tetes hingga nanti tidak terjadi pengeruhan lagi. Selanjutnya ditambahkan Aquades sampai tanda tera 100 ml. Nah, di sini ada catatan ya, setiap penambahan larutan PB asetat kemudian digojok. Awalnya dengan penambahan larutan PB asetat, maka larutan bahan akan menjadi keruh, kemudian akan terjadi pengendapan, dan selanjutnya hentikan jika tidak timbul pengeruhan lagi. Nah, jumlah PB asetat yang ditambahkan ini perlu dicatat. Selanjutnya ditambah tetes demi tetes larutan Na fosfat 8% sejumlah PB asetat yang ditambahkan hingga larutan tetap jernih. Selanjutnya ditambah Aquades sampai tanda tera hingga 200 ml. Kemudian dari larutan ini kita bisa mengambil 1 ml larutan contoh atau larutan sampel. Kemudian kita tambah 1 ml reagen Cyan-Nelson. Kemudian kita panaskan dalam air mendidih selama 20 menit dan selanjutnya dikerjakan sebagaimana yang dikerjakan pada pembuatan kurva standar. Selanjutnya dari grafik kurva standar itu kan diperoleh tadi 5Y sama dengan 5,2714X plus 0,0168 dengan nilai korelasi 0,993. Nah, kemudian kurva ini kita dapat gunakan untuk menghitung kadar gula reduksi. Jadi kita tadi sudah mempersiapkan sampel yang diketahui beratnya, kemudian dari sampel tadi yang sudah kita ambil 1 mili, kemudian diperlakukan sebagaimana kurva standar, kemudian kita hitung ya, atau kita tera absorbansinya sehingga diperoleh nilai OD dari sampel, sehingga kita kemudian dapat menghitung nilai X ya dan kadar gula reduksi. Nah, nilai
absorbansi dari sampel tadi bisa dinyatakan sebagai nilai Y. Sehingga nilai X ya miligram per mili ya dalam kurva standar sama dengan Y minus 0,0168 dibagi 5,2714, sehingga kita dapat menghitung nilai X. Nah, setelah nilai X itu diketahui atau dapat dihitung, maka kita dapat menghitung kadar gula reduksi. Kadar gula reduksi adalah atau sama dengan adalah nilai X atau miligram per mili kurva dikalikan faktor pengenceran dibagi berat sampel ya dalam miligram, yaitu gram dikalikan 1000 mili kemudian dikalikan 100%, sehingga nanti kita dapat menghitung kadar gula reduksi ini dalam bentuk persen. Berikut adalah contoh perhitungan analisis kadar gula reduksi. Nah, di sini dicontohkan 2,5 gram sale pisang akan dianalisa kadar gula reduksinya. Diketahui kadar air sale pisang itu adalah 56%. Nah, pada saat preparasi untuk memperoleh larutan contoh yang memiliki kadar gula reduksi 2-8 mg per 100 ml perlu dilakukan pengenceran beberapa tahap sebagai berikut. Jadi di sini sale pisang itu kan memiliki kadar gula yang tinggi ya, tetapi kita dituntut untuk memperoleh larutan gula sebesar 2-8 mg per 100 ml, sehingga kita perlu melakukan pengenceran. Nah, dari 25 gram bahan tadi yang sudah dihaluskan, kemudian kita pindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan 50 ml Aquades untuk dilakukan penjernihan. Nah, setelah jernih maka ditambah Aquades sampai tanda tera dan disaring. Selanjutnya filtrat dimasukkan dalam labu takar 200 ml dan kelebihan PB asetat diatasi dengan menambah Na fosfat 8% dan ditambah Aquades hingga tanda tera. Nah, ternyata nilai absorbansi dari filtrat ini belum bisa dimasukkan di dalam kurva standar, di mana kurva standarnya adalah Y sama dengan 0,028 plus 7,9X, sehingga perlu dilakukan pengenceran lagi. Nah, pengenceran ini dilakukan dengan mengambil filtrat bebas PB dari labu takar 200 ml sebanyak 50 ml dan diencerkan hingga 100 ml. Ternyata belum bisa dipakai juga. Nah, pengenceran berikutnya dikerjakan dengan mengambil 5 ml filtrat dari pengenceran sebelumnya dan diencerkan hingga 100 ml. Baru bisa ditera dan menunjukkan nilai optical density atau absorbansi sebanyak 0,35. Nah, di sini perlu kita hitung ya kadar gula reduksi sale pisang tersebut berdasar berat kering ya. Yang pertama kita lakukan adalah sebagai berikut. Menghitung faktor pengenceran. Jadi tadi kita ketahui bahan yang kita gunakan adalah 2,5 gram, kemudian memiliki kadar air 56%, sehingga berat keringnya itu adalah 2,5 dikurangi 2,5 kali 56%, itu sama dengan 1,1 gram. Kemudian faktor pengencerannya kita bisa menghitung. Tadi kan kita 2,5 gram bahan tadi dijernihkan ya dalam labu takar 100 ml, kemudian dipindahkan secara keseluruhan ke dalam labu takar 200 ml, sehingga di sini kita tuliskan langsung ya 2,5 gram langsung masuk ke 200 ml. Kemudian dari 200 ml kita ambil 50 ml dan diencerkan hingga 100 ml, sehingga dan ternyata ini pengencerannya dilanjutkan lagi ya menjadi diambil di 5 ml ya dari larutan yang 100 ml tadi, kemudian diencerkan menjadi 100 ml
Dan dari sini diambil sampel 1 mili untuk dipreparasi sebagaimana kurva standar dan diterap pakai spektrometer. Nah, di sini ada faktor pengencerannya adalah 4. 4 itu adalah 200 mili yang diambil 50 mili itu ada pengencerannya 4 kali ya. Kemudian yang 20 kali ini adalah 100 mili ke 5 dan yang 100 kali itu adalah 100 diambil 1 mili sehingga faktor pengencerannya adalah 4 kali 20 kali 100 sama dengan 8.000 kali. Nah, ternyata ya tadi di dalam soal dinyatakan bahwa nilai optical density atau nilai absorbansi bahan atau disebut nilai Y itu adalah 0,35. Nah, persamaan kurva standarnya tadi kan sudah diketahui Y sama dengan 0,028 plus 7,9X. Sehingga nilai X dapat dihitung sebagai berikut. Ya, 0,35 itu adalah tadi Y sama dengan 0,028 plus 7,9X sehingga 7,9X sama dengan 0,35 dikurangi 0,028 7,9X sama dengan 0,3472 sehingga nilai X sama dengan 0,044 mg per mili. Nah, sehingga kita bisa menghitung kadar gula reduksi sama dengan X kali Fp atau faktor pengenceran dibagi berat bahan dalam miligram dikalikan 100%. Sehingga kadar gula reduksinya adalah 0,044 dikalikan 8.000 dibagi 1,1 gram dikalikan 1000 kalikan 100% akan sama dengan 32% berat kering. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Kita pada pertemuan yang ketiga akan mencoba membahas mengenai lanjutan penentuan karbohidrat, yaitu penentuan sukrosa, pati, dan serat kasar. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.